Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-119 dan 120 dari surah Al-Ma'idah, yaitu dua ayat yang terakhir dari surah Al-Ma'idah dan merupakan penutup dari surah Al-Ma'idah yang mulia ini. Dua ayat yang menjadi penutup surah Al-Ma'idah menerangkan tentang hasil dari perbuatan jujur yang dilakukan ketika hidup di dunia. Hasilnya adalah Allah memberikan balasan yang istimewa kepada orang-orang yang jujur ketika di dunia. Balasannya adalah Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Surga yang menyenangkan, yang di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai. Kemudian berdiam di dalam surga itu selama-lamanya. Kemudian yang lebih istimewa lagi adalah Allah redha kepada mereka. Jadi mereka di dalam surga mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak kenikmatan atau keistimewaan yang paling besar. Allah menyebutkan bahwasanya itulah dia keberuntungan yang besar, keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan yang sejati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah lah yang menguasai langit, bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, baik itu di dunia ataupun juga di akhirat. Di dunia Allah menguasai apa saja ciptaannya termasuk manusia, dan di akhirat Allah juga menguasai semua ciptaannya termasuk manusia. Apabila Allah adalah yang menguasai semua ciptaan ini, maka sepatutnya semua ciptaan, lebih khusus adalah kita sebagai bangsa manusia, adalah memperakui Allah sebagai yang maha berkuasa, mengagungkan Allah sebagai yang maha berkuasa. Karena pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan di dalam perjalanan dari Allah kepada Allah, kita
tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang memahami perkara ini dengan baik, orang-orang yang memahami perkara ini dengan baik akan memastikan bahwasanya hidupnya itu adalah bersama Allah. Hidupnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya memastikan setiap dari perbuatan yang dilakukan adalah sebagai membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai membuktikan keimanan, jujur, maka akan bermanfaatlah kejujurannya itu nanti sebagai orang-orang beriman, yaitu Allah akan sediakan untuk orang yang jujur balasan yang istimewa. Siapa di antara orang yang jujur itu? Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, orang yang jujur itu adalah seperti Nabi Isa alaihi salam. Yang tak jujur siapa? Yang tak jujur adalah yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihi salam, yaitu yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Karena ayat sebelum ini Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang memerintahkan kaummu atau umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain dari Allah? Maka Nabi Isa menjawab, ya Allah, apabila aku yang mengatakannya, engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan aku bersaksi selagi aku hidup di dunia bahwasanya yang aku sampaikan adalah kebenaran, yaitu engkau sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan engkau. Nabi Isa jujur, dan di atas kejujurannya itu Allah memberikan balasan yang istimewa. Lalu umatnya yang mengaku umatnya bagaimana? Mengaku saja sebagai umat Nabi Isa tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Bagaimana nasib mereka? Karena mereka itu dikumpulkan juga. Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang Allah mengumpulkan sekalian para rasul, kemudian juga mengumpulkan seluruh umat para rasul. Kemudian Allah meminta kesaksian dari setiap rasul, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana umat Nabi Isa? Umat Nabi Isa menjadi terdiam. Bukan hanya terdiam, karena kesaksian Nabi Isa jujur membuktikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbohong, yang berdusta selama ini. Kalau orang yang jujur balasannya adalah surga, maka orang yang bohong balasannya apa? Balasannya neraka. Maka terdiam itu adalah terdiam menyesali apa yang telah dilakukan. Kemudian juga memahami bahwasanya azab atau siksa api neraka adalah yang akan menanti mereka. Jadi masa itu adalah masa yang sangat menakutkan bagi pengikut Nabi Isa alaihi salam. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini amat erat sekali kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang keadaan di hari akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kesaksian dari setiap rasul, di antaranya adalah dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa seorang yang jujur ketika di dunia, yaitu menyampaikan kebenaran kepada umatnya, kemudian jujur ketika di hari akhirat di hadapan Allah ketika memberikan kesaksian, maka Allah memberikan manfaat atau kebaikan atau hasil atau buah atau balasan dari kejujuran beliau, yaitu disediakan untuk setiap orang yang jujur adalah surga yang menyenangkan dan kekal di dalamnya selama-lamanya.
Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat makna kata per kata dari ayat supaya kita lebih dekat dengan kandungannya, dan ketika menafsirkannya nanti akan lebih mudah untuk kita fahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, qala Allah telah berfirman, hadza, ini, hari ini, yaumu, adalah hari yang fa'us sadiqin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar, sidquhum, kejujuran mereka atau kebenaran mereka, kebenaran yang mereka amalkan dahulu ketika di dunia. Lahum, bagi mereka, jannatun, surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abada, abadi, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun redha kepada Allah. Zalika, itulah dia, al-fawzul azim, kemenangan atau keberuntungan yang besar. Lillahi, milik Allah atau kepunyaan Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ard, dan bumi, wa ma fihin, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa, dan dialah Allah, ala kulli syai', atas tiap sesuatu, qadir, maha berkuasa. Nah, ini terjemahan kata per kata. Sekarang kita terjemahkan secara langsung dari awal ayat. Allah telah berfirman, hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, kejujuran mereka, atau orang-orang yang benar, kebenaran yang mereka telah lakukan. Bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Itulah dia kemenangan yang besar atau keberuntungan yang besar. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya, dan dialah Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tafsir ringkas dari dua ayat ini adalah, dua ayat ini menerangkan tentang hari akhirat, yaitu hari yang akan bermanfaat, kejujuran orang-orang yang jujur, akan bermanfaat kejujuran yang dilakukan oleh orang-orang yang jujur. Bagi setiap orang yang telah berusaha untuk jujur selama hidup di dunia, maka akan bermanfaat kejujuran itu bagi mereka. Artinya, kejujuran itu berbuah, kejujuran itu mendatangkan hasil. Hasilnya adalah di hari akhirat akan diberikan kepada orang yang jujur surga-surga untuk ditempati selama-lamanya. Kemudian ditambah lagi dengan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi ada dua, ada surga, ada
ada keredaan Allah, dan itulah dia keberuntungan yang sebenarnya. Jadi kalau ada keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan yang besar, berarti ada keberuntungan yang palsu, ada keberuntungan yang sebenarnya tidak sejati. Seperti apa? Nanti kita akan sebutkan di dalam tafsir. Dan karena yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah Allah, berarti keberuntungan yang besar itu adalah keberuntungan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada hamba-hamba yang jujur di dunia, dan dengan sempurna akan diberikan kepada hamba itu di akhirat. Dua ayat ini sebagai penutup surah Al-Maidah, yang di dalam surah ini diterangkan tentang agama Islam, yaitu tentang halal dan haram, tentang hukum-hukum. Awal surah menerangkan tentang hukum makanan, kemudian juga hukum tentang berumah tangga, kemudian juga hukum perhubungan antara manusia, dan diturunkan Al-Quran yang isinya adalah hukum-hukum supaya dijalankan di dalam kehidupan. Yang tidak menjalankan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang kafir, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Karena Allah yang memiliki alam semesta ini, kemudian Allah yang menurunkan hukum untuk dijalankan di alam semesta ini, maka apabila manusia menjalankan hukum seperti yang telah Allah turunkan, maka Allah akan memberikan balasan untuknya, yaitu ketika di hari pembalasan kelak, Allah sebagai penguasa pada hari itu akan memberikan balasan, yaitu berupa keberuntungan yang besar atau kemenangan yang besar. Orang yang pandai, orang yang bijak adalah tidak melihat kepada apa yang akan didapatkan di dunia ini. Sebab dunia ini sifatnya sementara dan ia akan berakhir sampai masanya. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, dunia yang akan meninggalkan kita. Dunia meninggalkan kita, maknanya diberikan kepada kita dunia, tapi belum lagi meninggal, dunia sudah ditarik dari kita. Kesehatan badan diambil, harta benda diambil, keluarga diambil, tinggallah kita sebatang kara. Atau kita meninggalkan dunia ini, dunia belum berakhir lagi, tapi kita sudah mati, meninggalkan dunia. Apa sebab? Sebab yang berkuasa sebenarnya bukan kita. Yang berkuasa sebenarnya di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan nampak jelas sekali Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka orang yang pintar, orang yang bijak, ia melihat Allah, kemudian melihat bagaimana nasibnya nanti di hari akhirat di hadapan Allah, karena Allah adalah penguasa di bumi, di dunia, dan penguasa di akhirat kelak. Inilah dia dua ayat yang menjadi penutup dari surah Al-Maidah yang agung dan mulia ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah telah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur itu kejujuran mereka. Allah telah berfirman. Allah berfirman nanti di hari akhirat. Dan hari akhirat itu adalah hari yang akan datang. Tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau. Allah telah berfirman. Bagaimana kita memahaminya? Hari ini, hari Allah berfirman ini, hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur itu. Kapan Allah menyampaikan perkataan ini? Di hari akhirat. Mestinya Allah berfirman bukan dengan menggunakan kata qala,
Tetapi Allah menggunakan perkataan yaqul, yaitu menerangkan kata kerja yang kejadiannya itu berlaku pada masa yang akan datang. Tapi mengapa digunakan kata qala? Ulama tafsir pun menjelaskan bahwasanya penggunaan kata kerja bentuk lampau untuk perkara yang akan datang tujuannya adalah sebagai penegasan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat ini pasti akan berlaku. Itu makna kata qala. Ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini menarik. Tafsiran yang kedua ini melihat dari sisi waktu. Dalam pandangan kita manusia, waktu itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang sudah kita lalui, waktu lampau, yang sekarang sedang kita jalani, waktu sekarang, dan yang belum lagi kita jalani, itu adalah waktu yang akan datang. Jadi ada tiga pembahagian waktu di hadapan kita sebagai manusia: lampau, sekarang, dan akan datang. Tetapi di hadapan Allah atau bagi Allah, waktu itu tidak dibagi menjadi tiga. Tidak ada bagi Allah lampau, sekarang, akan datang. Apa sebab? Sebab Allah adalah yang menciptakan waktu itu sendiri. Dan Allah tidak bergantung kepada waktu. Apabila Allah tidak bergantung kepada waktu, keberadaan Allah itu berdiri di atas zatnya sendiri, qiyamuhu binafsihi, bermakna bagi Allah tak ada lampau, tak ada sekarang, tak ada akan datang. Jadi apabila kita bawa kepada sisi Allah, maka Allah boleh menyebut perkara yang akan datang itu dengan kata kerja bentuk lampau? Boleh. Apa sebab? Sebab bagi Allah tidak ada pembahagian waktu dahulu, sekarang, dan akan datang. Jadi dari hadapan kita barulah nampak ada pembahagian waktu. Hanya saja ketika kita melihat bahwasanya Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, padahal ia adalah menerangkan perkara yang akan datang, bermakna isinya adalah penegasan bahwasanya yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi pasti nanti Allah akan berfirman kepada semua manusia bahwasanya hari ini adalah hari bermanfaatnya kejujuran bagi orang-orang yang jujur. Maka ketika terdengar firman Allah itu bermanfaat kejujuran bagi orang-orang yang jujur, maka orang-orang yang jujur bagaimana hati mereka? Senang. Tetapi bagaimana pula hati orang-orang yang berbohong? Sengsara, karena terbayang azab yang akan menanti. Jadi kejadian Allah menyampaikan tentang hari akhirat, yaitu bahwasanya akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur bagi mereka yang jujur itu, ini adalah suatu keadaan yang mesti dijadikan pelajaran pada hari ini. Kita tak mau nanti sengsara di hari ketika Allah menyebut pada hari ini bermanfaatlah bagi orang-orang yang jujur itu kejujuran mereka. Kita tak mau nanti termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi sengsara disebabkan karena firman Allah itu. Dan itu adalah bahagian dari azab dan siksaan. Sebab sudah tahu, ini saya tidak akan mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah surga-surga yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan keredaan Allah. Kalau surga tak dapat, bermakna yang akan dapat apa? Neraka. Kalau redha tak dapat, yang akan dapat apa? Murka Allah Ta'ala. Itu membawa kesengsaraan nanti. Qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Hadza, hari ini. Kalau disebut hari ini itu adalah kata penunjuk dekat. Kalau kata penunjuk jauh, itu. Allah tak menyebut itu, karena Allah berfirman
Dalam ayat ini adalah Allah berfirman pada hari akhirat. Maka ketika Allah menyebut ini, hari ini, bermakna hari yang dilalui pada masa itu. Jadi semua kita mendengarkan firman Allah? Ya, mendengarkan firman Allah yang mengatakan yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Kejujuran mereka akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur kapan melakukan kejujuran, membuktikan kejujuran? Dahulu ketika di dunia. Karena ketika di dunia manusia itu beramal, berusaha, sementara hasilnya kapan? Hasilnya adalah di akhirat. Jujur ketika di dunia, maka hasilnya akan didapatkan ketika di akhirat. Maka ketika di hari akhirat, Allah pun berfirman, hari ini akan bermanfaat bagimu wahai orang-orang yang jujur, kejujuran yang kamu usahakan dahulu ketika di dunia. Maka senanglah, gembiralah, sukacitalah orang-orang yang jujur, karena mendapatkan hasil dari apa yang telah diusahakan selama hidup di dunia. Karena boleh jadi orang-orang yang jujur ketika di dunia belum lagi mendapatkan hasil dari kejujuran mereka. Boleh jadi karena kejujuran mereka di dunia, mereka dipecat dari jabatan. Boleh jadi karena kejujuran mereka di dunia dahulu, mereka disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh, disebabkan karena kejujuran mereka menuhankan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara akidah. Disebabkan karena mereka beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, disebabkan karena mereka berakhlak mulia. Ini adalah sebagai pembuktian kejujuran di hadapan Allah. Boleh jadi orang-orang yang berakidah benar, beribadah sungguh-sungguh, berakhlak mulia, belum lagi mendapatkan balasan ketika di dunia. Maka Allah pun menyampaikan kepada mereka, hari ini hari yang kejujuranmu wahai orang-orang yang jujur akan bermanfaat bagimu. Maka bagaimana ketika itu? Oh, senang sekali. Karena memang selama hidup di dunia bukannya ingin mendapatkan hasil di dunia. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat pun yang menjadi tujuan mereka adalah akhirat. Dan di hari akhirat mereka tidak akan disia-siakan, tidak akan diabaikan, ditinggalkan. Tidak. Sebanyak mana mereka buat dahulu di dunia, maka sebanyak itu nanti mereka akan dapatkan di hari akhirat. Ketika berbalas apa yang kita buat, oh sungguh menggembirakan. Jadi hari ini adalah hari Allah menggembirakan orang-orang yang jujur. Tetapi dalam waktu yang sama, hari ini, hari yang dimasukkan dalam akhirat di dalam ayat ini, yaitu hari akhirat, adalah hari yang akan membuat sedih dan sengsara orang-orang yang berbohong. Tinggal lagi sekarang ini, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, mau jujur atau mau berbohong? Tapi untuk jujur pada hari ini susah. Mesti menanggung risiko, mesti berkorban. Mau jujur atau mau berbohong? Kalau jujur melawan bos. Kalau jujur mungkin bisa miskin. Kalau jujur mungkin akan diasingkan dan dipulaukan, dijauhkan dan dipinggirkan. Mau jujur atau mau berbohong? Terpulang kepada kita. Kita sendiri yang akan memilihnya, dan kita sendiri yang akan menanggungnya. Dunia, karena dunia akan diakhiri sampai masanya nanti. Diakhiri, habis sudah. Apabila ajal sudah sampai, maka kita akan akhiri dunia ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kalau sudah sampai ajal, kehidupan kita ini akan diakhiri. Karena ada yang berkuasa ke atas diri kita. Siapa yang menetapkan ajal kita?
dan yang akan mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah sampai ajal mereka, maka tidak akan dimundurkan barang sesaat pun, sedetik pun, dan tidak juga akan dimajukan sedetik pun. Kehidupan ini akan kita akhiri, cepat atau lambat. Kapan kita mengakhirinya? Mungkin nanti malam. Dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, merasakan mati. Lalu mengapa terlalu berani untuk berbohong ketika di dunia, sementara akhirat pasti menanti? Jadi kalau belajar Al-Quran ini, maka akan ada rem dalam hidup ini. Tapi kalau tak belajar Al-Quran, ibarat kendaraan blong, tak ada rem, akhirnya melakukan apa saja. Ketika kita nasihati, ingat akhirat pula lah, dunia dulu. Ini orang yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, sehingga tidak mendapatkan petunjuk dan bimbingan, sehingga tidak tertuntun hidupnya itu. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sesat dan terus tersesat dari jalan yang benar, dan jauh sekali kesesatannya sehingga susah untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Apa makna jujur? Jujur maknanya sesuai. Apabila seseorang itu jujur dalam berkata-kata, sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Tetapi jujur yang dimasukkan di sini adalah lebih dari itu lagi, yaitu jujur di dalam beriman kepada Allah. Kalau disebut jujur dalam beriman kepada Allah, ada kesesuaian. Kesesuaian antara perjanjian yang dia buat dahulu di hadapan Allah, karena ketika di alam roh berjanji di hadapan Allah, ketika Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum?" Kemudian sekalian manusia menjawab, "Qalu bala, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami." Sebelum lahir ke dunia mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi ketika lahir ke dunia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bermakna tidak jujur, tidak sesuai apa yang dia buat di dunia dengan apa yang dia katakan dahulu di hadapan Allah ketika Allah meminta kesaksian darinya, atau meminta supaya berjanji untuk menyatakan, menetapkan Allah sebagai Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, karena mereka telah berjanji dahulu sebagai orang-orang beriman, dan mereka membuktikannya ketika di dunia sebagai orang-orang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang jujur atau orang-orang yang berbohong? Orang yang berbohong. Apa sebab? Sebab lain yang mereka katakan dahulu di hadapan Allah, lain yang mereka buat di dunia ini. Dan satu lagi, untuk menerangkan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang bohong, adalah manusia ketika lahir ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ketika manusia dalam keadaan fitrah, beriman tidak kepada Allah? Beriman. Jadi yang asal pada diri manusia adalah fitrah yang suci, beriman kepada Allah. Tetapi karena sudah dewasa, mengikuti hawa nafsu, tidak mau mengikuti petunjuk, kemudian mereka melakukan kekufuran, bermakna mereka telah berbohong. Lain yang ada di fitrah yang suci, lain pula yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapa orang-orang yang bohong? Orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang yang jujur yang dimaksudkan dalam ayat ini? Orang-orang yang beriman. Seperti para nabi dan rasul, itu adalah orang-orang yang beriman, dan seperti orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul.
Maka orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul disebut as-siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, yaitu dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang membenarkan kebenaran. Orang yang membenarkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, yang ia katakan dahulu ketika bersaksi di hadapan Allah di alam roh, maka orang tersebut adalah orang-orang yang jujur. Lahum, bagi mereka, ini adalah balasan untuk orang-orang yang jujur, jannatun, surga-surga. Allah tak menyebut satu surga, Allah menyebut banyak surga. Oh, berarti mereka ini akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Maka sekarang ini naik atau bertambah semangat kita untuk tetap beriman dan menambah keimanan, supaya nanti kita dimasukkan ke dalam surga-surga yang Allah terangkan. Seperti apa kenikmatan di dalam surga? Tajri min tahtihal anhar, mengalir daripada bawahnya sungai-sungai, daripada bawahnya. Nah, ini apa maknanya ini? Tafsiran yang pertama adalah dari bawah pohon-pohon yang ada di surga itu mengalir sungai-sungai. Tapi tafsiran yang kedua adalah dari bawah sungai, dari bawah surga itu ada mengalir sungai. Jadi terbit mata air dari bawah surga itu, kemudian sungai itu mengalir di dalam surga, kemudian berhenti di dalam surga itu juga, yaitu sungai yang memang disediakan untuk penghuni surga. Jadi sungai khusus untuk penghuni surga. Dan sungai itu bukan satu macam airnya, bermacam-macam. Ini sudah diterangkan dalam ayat yang sebelum ini. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tadi menerangkan tentang tempat, sekarang pula menerangkan tentang waktu. Tempat dalam surga itu bagaimana? Oh, indah sekali, nyaman sekali, karena mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu penghuni surga dalam surga itu berapa lama? Nah, ini kaitannya dengan waktu. Mereka akan berdiam dalam surga selama-lamanya. Maka apabila hasil yang akan kita dapatkan adalah hasil yang sempurna sifatnya, maka kita tidak akan menggadaikannya, tidak akan menukarnya dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sementara dan tidak seberapa. Di dunia ini berapa besar rumah yang kita huni, dan di dalam surga nanti berapa besar istana yang disediakan untuk kita. Rumah kita di dunia ini, siapa yang paling besar rumahnya di dunia ini? Kalau di akhirat, istana itu sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Tak terfikirkan oleh akal fikiran bagaimana rumah sejauh mata memandang. Karena memang surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak terfikirkan oleh manusia, tak pernah mata manusia melihatnya, tak pernah telinga manusia mendengarnya, dan tak mungkin hati manusia bisa memahaminya seperti apa. Karena begitu sempurnanya. Dinding istana itu adalah dari permata. Dinding rumah siapa yang pada hari ini dari permata? Itu baru istana yang disebutkan. Belum lagi pelayan, belum lagi tentang kenyamanan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Maka bagaimana mungkin menggadaikan, menukar akhirat yang berharga itu dengan dunia yang tidak seberapa. Lebih dari itu adalah
Lebih dari itu adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Said Qutb dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini menerangkan darajat ba'da darajat. Ini tingkatan pemberian dan di atasnya ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tingkatan yang pertama, surga-surga yang indah berkaitan dengan tempat. Setelah itu surga-surga yang indah berkaitan dengan tempat, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, selama-lamanya. Lebih tinggi lagi. Kemudian berikutnya, di dalam surga Allah redha, dan siapa yang diredai oleh Allah, Allah akan memperkenankannya untuk melihat zatnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah ada bersabda, dan sabda ini adalah sebagai firman Allah, maka hadis ini menjadi hadis qudsi, yaitu Allah berfirman kepada penghuni surga, udkhulul jannah, wahai penghuni surga, masuklah ke dalam surga. Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum, apa saja yang kamu lihat itu adalah untukmu. Apa saja yang kamu lihat itu adalah untukmu. Itu bisa kita dapatkan di dunia atau tidak? Apa saja yang kita lihat itu adalah untuk kita. Jangan coba-coba ambil mobil orang di luar sana yang kita lihat. Di dalam surga, apa saja yang kamu lihat itu adalah untukmu. Hadis sahih dalam kitab Imam Muslim. Maka berkatalah penghuni surga, fayaqulun ya Rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Engkau berikan kepada yang lainnya. Engkau berikan kepada kami, kepada yang lainnya dari alam semesta ini, dari makhluk yang ada di alam semesta. Pada kami yang Engkau masukkan ke dalam surga ini, Engkau berikan ini, yang tidak Engkau berikan kepada yang lainnya. Kemudian Allah pun berfirman, wa yaqul, Allah pun berfirman, lakum indi afdalu min dzalik. Untuk kamu wahai penghuni surga, di sisiku ada lagi yang lebih baik dari itu. Maka penghuni surga ini pun bertanya, ya Rabbana ayu syai'in afdalu min hadza. Wahai Tuhan kami, apalagi yang lebih baik dari apa yang telah kami dapatkan di surga ini? Maka Allah pun memberikan jawabannya, ridhaya, redaku, wahai penghuni surga. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Jadi redha Allah itu adalah lebih berharga lagi dari surga. Maka dibahaskan dalam tafsir, apa sebab redha Allah lebih berharga dari surga? Maka selalu kita menyebut, ini untuk mendapatkan redha Allah ini, mudah-mudahan Allah meredaiku. Mengapa redha Allah lebih berharga dari surga? Sebab diterangkan, kalau surga itu masih ciptaan Allah, tetapi kalau redha Allah itu adalah zat Allah itu sendiri. Mana yang lebih baik, ciptaan Allah atau Allah itu sendiri? Allah itu sendiri. Bagaimana untuk mendapatkan redha Allah? Jujur. Itu dia. Jujur akan menghantarkan kita ke surga. Rasulullah bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu menghantarkan ke surga. Orang yang jujur akan ikhlas. Orang yang jujur akan yakin. Orang yang jujur akan zuhud. Orang yang jujur akan istiqamah. Orang yang jujur akan syukur, akan bersabar, akan apalagi akhlak-akhlak mulia yang lain. Semua akhlak mulia, kalau hendak mengembalikannya kepada satu akhlak mulia, maka akan terkembalikan semua akhlak mulia itu kepada akhlak jujur, sifat jujur. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, hari ini hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur itu kejujuran mereka.
Tinggal lagi sekarang mau jujur atau tidak. Pertanyaan untuk diri kita. Zalikal fawzul azim, itulah dia keberuntungan yang besar. Kalau ada disebut keberuntungan yang besar, berarti ada pula keberuntungan yang kecil. Keberuntungan yang kecil, keberuntungan yang difahami oleh manusia ketika di dunia. Beruntung saya dalam perdagangan, beruntung saya dapat menang dalam pilkada, umpamanya dalam pemilihan kepala daerah. Itu keberuntungan kecil. Bahkan itu adalah keberuntungan yang menipu, belum tentu sejati. Berapa ramai orang yang telah mendapatkan keberuntungan di dunia ini, kemudian berakhir dengan penyesalan. Menyesal saya dipilih, sebab dengan dipilih inilah yang membuat saya masuk penjara. Andaikan saya tak dipilih, tak jadi saya masuk penjara. Itu keberuntungan yang menipu. Karena hidup di dunia ini adalah ujian. Dan ujian itu satu di antara dua. Kalau tidak berhasil dalam ujian, gagal dalam ujian. Maka orang yang memahami dengan baik petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini, melihat keberuntungan yang sebenarnya bukan keberuntungan yang didapatkan di dunia ini, apapun bentuk keberuntungan itu. Keberuntungan yang sebenarnya adalah keberuntungan apa yang akan didapatkan di akhirat, yaitu berupa syurga dan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutnya zalikal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan yang besar. Tapi bagaimana hari ini manusia? Masih juga melihat keberuntungan dunia sebagai keberuntungan yang besar? Keberuntungan yang sejati? Masih juga. Kalau kita ingatkan, sudahlah, marilah kita menghadap ke agama. Mengapa masih juga mengikuti hawa nafsu? Maka silakanlah bercakap di mimbar itu. Ustaz sebut ajalah apa yang mau Ustaz sebut, kami akan buat apa yang mau kami buat. Allahu Akbar. Ini beda antara kami dengan Ustaz lah Ustaz. Hadza firaku baini wa bainak. Ada orang yang seperti ini? Ada. Sekarang ini masanya adalah masa kita mengumpulkan harta, karena dengan harta kita bisa berkuasa. Inilah masanya kita berkuasa sehingga kita bisa buat apa saja yang kita kehendaki. Selagi ada usia, di sini kita akan berbuat, dan kita akan buat apa saja yang mau kita buat. Bukan main gagah berkata. Tetapi akhirat yang pasti akan menanti. Sampai masanya orang yang mengaku perkasa itu pun akan mati binasa. Siapa dahulu yang mengatakan dialah yang berkuasa yang paling tinggi, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan di Mesir? Fir'aun. Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, wahai penduduk Mesir. Ditenggelamkan oleh Allah di laut, di dasar laut yang paling rendah. Di dunia sudah ditunjukkan. Maka melalui ayat ini sepatutnya semakin menyadari perkara ini, sehingga membuat kita menjadi lebih berhati-hati ketika di dunia ini. Penutup surah Al-Maidah, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau disebut kepunyaan Allah, bermakna kalau Allah yang mempunyai, bermakna Allah berkuasa penuh ke atas yang dipunyainya. Apabila Allah memiliki langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, bermakna Allah lah yang berkuasa penuh ke atas apa yang ia miliki.
Kita ini termasuk yang dimiliki oleh Allah. Bermakna kalau kita termasuk yang dimiliki oleh Allah, Allah berkuasa penuh ke atas diri kita. Nah, kalau begitu, rendahkanlah diri di hadapan Allah dengan beriman kepadanya. Jangan menyombongkan diri. Menyombongkan diri bermakna tidak mengagungkan Allah yang memiliki diri kita ini. Sama dengan seorang hamba sahaya, budak belian. Budak belian itu adalah yang dimiliki oleh tuannya. Maka sebagai hamba sahaya, letakkanlah diri sebagai hamba sahaya, tunduk patuh kepada tuan itu. Tapi dia pula menganggap dirinya sebagai majikan, sebagai tuan, dan tuannya pula tidak dipedulikannya, diabaikannya. Ini hamba sahaya yang bagaimana ini? Hamba saya yang angkuh, hamba saya yang sombong, yang tidak tahu diri. Dan apa yang akan didapatkan oleh yang angkuh, yang sombong, yang tidak tahu diri? Kebinasaan. Karena setiap yang sombong itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Fir'aun tadi, sombong, dibinasakan oleh Allah. Dan nanti setiap manusia yang sombong di dunia ini akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka untuk selama-lamanya. Karena kalau tadi disebut surga bagi orang-orang yang beriman dan akan berdiam di sana selama-lamanya, maka bagi orang yang kafir, kesombongan itu adalah yang membawa kepada kekafiran. Dan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka untuk selama-lamanya pula. Allah Maha berkuasa untuk memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memasukkan orang-orang yang sombong itu ke dalam neraka. Ujung ayat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Lihatlah konsep hidup yang jelas melalui Al-Quran. Konsep hidup pertama adalah Allah adalah bahagian dari kehidupan ini. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupan, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, dan Allah yang memberikan apa saja keperluan bagi hidup kita. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah lah yang memberikan keperluan sepenuhnya hidup kita, maka jangan tinggalkan Allah. Jadi seperti ada di sini ini konsep segitiga, tiga segi. Allah, alam semesta, bumi yang dijunjungkan, langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, dan seluruh keperluan hidup kita yang diberikan kepada kita, alam semesta, dan kita yang berada di atas bumi. Jangan wahai manusia, ketika kamu berada di alam semesta ini, kamu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ikut sertakanlah Allah itu dalam kehidupanmu, yaitu dengan menjalankan hidup di alam semesta ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang kedua adalah konsep dunia, konsep akhirat. Kita sekarang hidup di dunia, dan sampai masanya kita akan tinggalkan dunia ini, dan yang akan menanti setelah dunia adalah akhirat. Di dunia adalah tempat kita beramal, berusaha, dan di akhirat adalah tempat kita menerima hasilnya. Buat baik ketika di dunia, maka dapat balasan baik. Buat buruk ketika di dunia, maka dapatlah balasan buruk. Dan di akhirat sana dua saja tempat, tak ada yang ketiga. Kalau tidak di surga, di neraka. Kemudian ketika di dunia kita buat, ketika kita buat sesuai dengan petunjuk Allah, dapat pahala. Tidak sesuai dengan petunjuk Allah, bertentangan dengan petunjuk Allah, dapat dosa. Jadi ada konsep pahala dan dosa. Setiap hidup di dunia ini, fikirkan, apakah yang kita buat itu akan menghasilkan pahala, atau yang akan menghasilkan dosa? Silakan fikirkan dalam setiap perbuatan. Berumah tangga, apakah dengan berumah tangga kita akan mendapat pahala atau akan mendapat dosa?
Bisa dengan berumah tangga dapat dosa? Bisa. Dengan berkuasa, fikirkan, apakah dengan berkuasa itu akan mendapat pahala atau dengan berkuasa itu akan mendapat dosa? Fikirkan. Hidup bukan hanya di dunia, ada di akhirat. Dan kita ini akan tetap bersama dengan Allah di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Apapun yang dibuat di dunia ini, fikirkan, apakah yang kita buat itu sesuai dengan petunjuk Allah? Allah sediakan pahala, atau bertentangan, maka Allah telah siapkan pula dosa. Masing-masing akan menjalani dirinya masing-masing dan sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Maka jangan salahkan sesiapa. Maka nanti pengikut-pengikut para nabi, mereka akan sangat berterima kasih sekali, bersyukur sekali kepada Allah yang telah mengirimkan para nabi kepada mereka, para rasul kepada mereka, sehingga mereka mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengikutinya. Kemudian penentang para nabi nanti di akhirat akan menyesal, tetapi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.